penasaran terus mengusik ketenangan pikiran Nicholas, hingga sulit sekali memejamkan mata. Padahal malam sudah tinggi. Nicholas sedang menimbang-nimbang, Teska bertanya langsung ke Sophie tentang hal yang sangat pribadi. Seharusnya etis, bukan? Nicholas punya wewenang menginterogasi status Sophie, sebab di kontrak kerja yang Sophie tanda tangani terdapat klausal yang melarang Sophie menikah dan memiliki bayi sebelum dia melewati tahun kelimanya. Namun, jika diingat kembali kelakuan Nicholas yang mengintip Sophie selagi gadis itu memerah ASI, pria itu insecure sendiri dengan wacananya untuk membuka interogasi ke Sophie. Selagi Nicholas kusuk berpikir, logo Apple tergigit sebagian pada gawainya tampak menyala-nyala. Nicholas melirik benda persegi berwarna abu-abu grafit dengan 3 lensa kamera belakang sejenak sebelum meraihnya. Terpampang nama sang istri sedang memanggilnya. Ya, belum tidur kamu? Anita dan Nicholas memang berhubungan jarak jauh selama 3 bulan terakhir ini. Nick sibuk dengan kantor baru di Malang, sementara Anita fokus di kantor pusat, Tangerang. Nicholas, ada yang enggak beres ya sama otak lo? Bentak Anita galak. Apaan? Nasing todoisme? Nicholas tak mau kalah. Dia balas memekik. Nickel, lu paling tahu apa yang amat sangat gue bencikan. Nicholas mengusap mukanya. Ia mulai gugup. Mungkinkah Anita tahu dirinya sedang tertarik dengan salah satu karyawan kantor? Fatalnya itu sekretarisnya sendiri. Jika benar Anita tahu, dari siapa? Ya Tuhan, Nicholas belum siap ditendang tanpa apa-apa di tangan dari bunuh mungkup. Maksud lo apa? Udah deh, Nyet. Jangan buang-buang waktu, langsung aja ke inti. Apa yang bikin lo sampai mencak-mencak gini? Lo kenapa main oke-oke aja? Asme Mam nyuruh kita promil ke dokter kandungan langganannya. Bukannya kita setuju buat enggak ada bayi di pernikahan ini? Iya, tapi gue mana berani kacangin emak lo. Terdengar Anita mendesah kesal. So tell me, what's your plan? Gue mana punya rencana? Anita, harusnya gue yang nanya ke Elo. Apa rencana Elo buat jinakin nyokap bokap lo itu? Wah kaman, Nicholas. Lo bikin semuanya makin rumit tahu nggak sih? Nicholas berdecak tak percaya. Siapa yang terus-terusan untuk punya bayi? Your mom, right? Orang tua Elo, bukan orang tua gue yang udah tenang di alam baka sana. Dan siapa yang nggak mau hamil? Elo, Lo sendiri yang repot jadi orang. Nicholas jadi ingat lagi, bagaimana malam pertamanya dengan Anita yang super-super rum itu. Anita ketakutan saat Nika akan menyentuhnya. Beberapa kali Nicholas mencoba menenangkan dan meyakinkan, tapi Anita tidak bisa memberikan hak nafkah batin untuk sang suami. Tubuh dan hatinya tidak bisa menerima sosok laki-laki. Entah trauma apa yang dialami oleh Anita. Nicholas tak pernah tahu, tapi Nika meyakini istrinya pernah berada di titik terberat yang membuat orientasi seksualnya bergeser. Ya, tapi lo jangan asal yain aja kemauan memang lah. Dia desak Elu karena udah enggak mempan desak gue. Kalau lo enggak keladenin, antara dia berhenti sendiri. Deka, are you kidding me, Ned? Nyokap lo tuh mertua gue. Mana bisa gue seenak jidat ke dia. Emosi Nicholas sudah mendidih di ubun-ubun. Tapi ia berusaha tetap tenang. Sekarang kita cuma punya 2 pilihan. Pertama, lo bisa hamil tanpa ada seks sama gue dengan cara inseminasi buatan. Jadi sperma gue akan dimasukin ke rahim lo pakai alat kedokteran. Bukan pakai pedang gue yang lo takutin itu. Apa enggak lo ngaku mandul aja deh ke nyokap lo. Jadi dia enggak akan kejar lo buat hamil. Beres. Ya enggak sesimpel itu juga, Nika. Gue enggak mau hamil, sekalipun gue enggak berhubungan badan sama Elo. Intinya gue enggak bisa melahirkan seorang manusia ke muka bumi ini. Gue takut. Dan gue juga enggak bisa ngaku mandul. Bisa-bisa nyokap gue nyuruh gue berobat ke sana sini, sampai gue subur. Nicholas makin pusing. Apa sih maunya perempuan? Kenapa rumit sekali jalan pikiran mereka? Ya terus lo mau gimana? Mau bayar cewek buat hamil anak gue? Terus Elo yang pura-pura bunting kayak film ide zaman gue SD itu. Celetuk Nicholas asal. Wait, what? Ada ya cewek yang mau suain perutnya? Maksud gue mau dibayar buat lahirin bayi lo. Wacana ini bikin otak Nicholas jadi trouble malam-malam. Ya ada kali kalau dicari. Lagian gue cuma asal ngejeplak, Ya enggak apa-apa.
Biarpun asal ngejeplak ide lo bagus juga. Gue kok enggak kepikirannya. Suara Anita terdengar bersemangat. Ya udah mulai sekarang kita hunting cewek yang bersedia dibayar buat hamil anak lo, Nika. Kok kita sih, lo aja kali. Nyet. Hei, lo juga nyari dong. Kan yang akan sama tuh cewek nanti lo, Nika. Maka sebaiknya lo yang cari. Biar sesuai sama selera lo. Selera? Kenapa tiba-tiba bayangan Sofia yang sedang memarah asi yang melintas di benak Nicholas ya? Halahi, lo kayak enggak tahu gue aja. Gue mah omnivorous. Asal doi punya lubang reproduksi aja gue siap gasak. Ya jangan sembarangan gitu. Nika. Kali ini, lo enggak cuma butuh disepong atau ngebor lubang doang. Lo butuh cetakan yang anti gagal. Kalau nyokapnya good looking and smart, bayinya bakal ganti ngor cantik. Jadi pilih baik-baik. Jangan asal comot. Nicholas mengangguk samar, ada benarnya juga ucapan Anita. Ya udah deh, kita cari pelan-pelan dan bareng-bareng. Nanti berkabar aja. Oke. Jangan lupa telepon my mom. Minta batalin reservasi untuk konsul ke dokter kandungan langganannya. Ya, lagian gue belum bisa ninggalin Malang. Banyak kerjaan harus gue pantau langsung. Lo tahu sendiri, tukar guling tanah buat Richard tuh berjalan alot. Warga jual mahal, karena banyak hoax bertebaran. Jujur gue dah stres banget ngurusin kerjaan di sini. Net. Ketambahan LON dior mam. Bisa nggak sih kalian biarin gue hidup tenang beberapa saat itu? Gue udah jauh-jauh ngungsi ke Malang, masih aja kalian kejar. Terus kalau gue? Baik ya. Sambungan telepon terputus, Anita yang menutupnya padahal Nicholas belum selesai berbicara. Membuat lelaki berdarah Kanada Depot itu mencak-mencak kesetanan untuk sesaat. Nicholas mengambil air, berusaha menyejukkan tenggorokan. Siapa tahu, kepalanya ikut dingin. Anita memang ahli dalam membakar emosinya. Usai menenangkan diri, Nicholas merebahkan tubuh lelahnya di kasur. Ia bersiap tidur, namun entah kenapa otaknya memberikan gagasan cemerlang. Masih tentang Sophie. Nicholas terpikir untuk memasang kamera tersembunyi di ruang rahasianya, agar bisa leluasa mengamati Anita. Tangannya pun dengan gesit mencari nomor teknisi kenalannya, dan langsung order CCTV. Gue udah gila apa? Masa cuma tontonan cewek meresca aja bikin gue ketagihan, lah mending gue nonton bokep. Tapi gimana dong, gue beneran pengen lihat lagi Sophie memerah asi. Rancang Nicholas untuk dirinya sendiri. Bab ketiga. Mata Nicholas berbinar